Selamat pagi adik-adik. Ya, kembali pada pagi hari ini kita tentunya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Kita boleh beribadah kembali dan pagi ini Kakak Ida ditemani dengan Kakak Sisi. Kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, untuk mengawali ibadah kita, saya jemput semua adik-adik berdiri dan kita memuji Tuhan dari pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, adik-adik, untuk mengawali akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan ibadah kami pada saat ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang kekasih, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Kakak Rina, kembali kita memuji Tuhan dari pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, padamu kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang boleh berlangsung dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Mari buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mendapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Kak Karina yang akan mewartakan firman-Mu, berpasalah baginya,
Beri hikmat, beri kemampuan, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh memberkati anak-anak-Mu dan berkenan bagi Tuhan. Ini kami ya Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Karina akan bacakan. Firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Minimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Ya, apa kabar semua? Kiranya adik-adik semua sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa jika bepergian dari rumah atau keluar rumah, pakai masker atau ikuti protokol kesehatan. Ya, kembali kepada bacaan kita pada hari ini, yaitu penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang ketiga kalinya di pantai Danau Tiberias. Ya adik-adik, sebagaimana kita tahu bahwa beberapa dari murid Tuhan Yesus pekerjaan awalnya adalah sebagai nelayan. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap lalu kemudian disalib sampai dikuburkan, murid-murid Tuhan Yesus ini kembali kepada pekerjaan awal mereka, yaitu nelayan. Nah, di pantai Danau Tiberias merupakan tempat di mana murid-murid Tuhan Yesus ini pula dipanggil sebelumnya. Nah, adik-adik,
pada malam itu Thomas beserta dengan Nathanael dan beberapa orang pergi melaut. Mereka pergi mencari ikan. Namun sepanjang malam mereka menebar jala, menebar, dan begitu seterusnya. Namun sampai pagi hari mereka tidak mendapatkan ikan. Nah, ketika pagi ada seseorang yang menyapa mereka di tepi pantai. Orang tersebut bertanya, "Anak-anak, apakah kalian mempunyai makanan dan lauk pauk?" Nah, salah satu dari murid Tuhan Yesus ini menjawab, "Tidak ada." Lalu orang tersebut berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala kalian ke sebelah kanan perahu. Pasti ada ikan yang terjaring." Nah, tanpa pikir panjang, murid-murid Tuhan Yesus ini menebar jala mereka ke sebelah kanan perahu. Dan wow, apa yang terjadi adik-adik? Mereka menarik jaring mereka dan ternyata sangat berat. Karena ternyata begitu banyak ikan yang terjaring dalam jala mereka. Dengan sukacita, murid-murid Tuhan Yesus ini menarik jala mereka ke perahu. Nah, setelah salah satu murid melihat apa yang terjadi pada saat itu, sepanjang malam mereka mencari ikan, namun mereka tidak mendapatkan satu ikan pun. Tetapi tiba-tiba orang ini datang lalu menyuruh mereka, dan yang terjadi mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Murid ini tersadar bahwa seseorang yang menyapa di tepi pantai tersebut adalah Tuhan. Dan seseorang ini berkata, "Itu Tuhan." Dan ketika Simon Petrus mendengar perkataan tersebut, segera Simon Petrus ini memakai pakaian dan melompat ke laut, berenang sampai ke tepi pantai, mendapatkan Tuhan Yesus. Begitupun dengan murid-murid yang lain. Mereka menepikan perahu mereka, lalu kemudian pergi menemui Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sampai di darat, mereka melihat Tuhan Yesus telah menyiapkan bara atau arang, dan di atasnya itu ada ikan dan roti. Itu bertanda bahwa Tuhan Yesus mengetahui apa yang dialami oleh murid-muridnya. Sepanjang malam mereka berusaha mencari ikan, menebar jala, lalu menarik. Pastinya mereka penat dan lapar. Saat itu Tuhan menyiapkan makanan yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya sebelumnya, maka saat ini pun Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memelihara hidup kita. Oleh karena itu, jangan takut dan jangan khawatir. Ya adik-adik, mari percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit, sudah hidup, dan Ia memperhatikan apa yang kita lakukan. Ia peduli apa yang kita butuhkan, dan Ia akan memenuhi kebutuhan kita. Dia akan memelihara hidup kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini seperti beberapa minggu sebelumnya, kita akan masuk dalam aktivitas yaitu menghafal. Dan ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayatnya yang ke-26. Silakan dihafal dan share video menghafal adik-adik di grup sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik yang kekasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Rina. Dan ayat hafalan kita untuk pagi hari ini
terambil dari dalam kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-26. Kakak ulangi, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ya, itulah ayat hafalan kita pagi ini yang terambil dari dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-26. Sebentar adik-adik hafalkan, kemudian kirimkan di grup sebelum jam 12. Ya, adik-adik yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda atas segala berkat-berkat Tuhan yang kita sudah rasakan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan diiringi dengan pujian "Betapa Hatiku". Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga, dengan kasih-Mu, Engkau memelihara segenap hewan, segenap tumbuhan, dan segenap ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ajar kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kami dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk menjadikan firman Tuhan ini pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih pula ya Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan yang boleh berlangsung bagi teman-teman kami yang bersuka cita oleh karena bertambah 1 tahun lagi usia mereka. Tuhan, kiranya menerima ungkapan syukur mereka, sukacita mereka Tuhan perlengkapi, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka selanjutnya. Buat teman-teman kami yang ada dalam kelemahan tubuh, kami mohon kuasa dan pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Berkati pengobatan melalui medis, bahkan makanan minuman yang mereka konsumsi, sehingga harapan mereka untuk pulih dan sehat boleh terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa untuk orang tua kami dalam aktivitas mereka sehari-hari. Beri kesehatan, beri hikmat, beri kesabaran sehingga orang tua kami boleh senantiasa ada dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat
Ibu Pendeta beserta dengan keluarga, para majelis, dan kakak-kakak pengasuh, bahkan semua anak-anak Tuhan yang dengan rela memberi diri dalam pelayanan, khususnya di jemaat kami, Jemaat Pauk Lageroi. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati mereka dalam pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas mereka sehari-hari, sehingga mereka senantiasa menyadari akan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Bapa, kami berdoa juga buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Beri hikmat bagi setiap mereka ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka boleh melaksanakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Pandemi virus yang masih saat ini menjadi pergumulan kami, bangsa Indonesia, bahkan pergumulan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan kiranya berkuasa atas harapan kami untuk segera lepas dari pandemi virus ini ya Tuhan. Berkati vaksin yang sementara berlangsung sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan hasilnya kami boleh kembali kepada keadaan normal dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Pun kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima dan kami nikmati dalam keseharian kami. Padamu pada hari ini kami membawa ucapan syukur kami lewat persembahan. Mari berkati sehingga persembahan ini dapat menunjang pelayanan di jemaat kami. Bapa, berkati Kak Karina dalam aktivitas sehari-hari, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pelayanan, sehingga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini doa ungkapan syukur dan doa syafaat kami ya Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pujian Sayang, Sayang, Disayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa berkat. Mari berdoa. Bapa pemelihara hidup kami, terima kasih atas ibadah kami yang boleh berlangsung dalam penyertaan-Mu. Kiranya pujian dan firman Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya dan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, sertai kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah.